Wong Boyolali iki sayang banget sama sapi. Gimana ndak sayang, wong hidupnya dari sapi. Soale sapi-sapi iki yang jadi penopang ekonomi orang Boyolali. Sebagai orang Boyolali, aku juga kudu pinter mengurus sapi. Kenalkan dulu, jenengku Guruh Marianto Putro. Waktu kuliah ambil jurusan peternakan. Sekarang sudah lulus kuliah dan lagi magang di peternakan sapi. Biar pinter dari teori sampai prakteknya. Sapi-sapi iki buat diperah susunya. Di Boyolali, beternak sapi mulai ada sejak abad 17. Awalnya, dulu wong Londo suka minum susu. Supaya bisa sering minum susu, dibawalah sapi dari Belanda. Akhirnya beternak sapi jadi kebiasaan sampai sekarang. Satu sapi bisa menghasilkan 12-20 liter susu sehari. Tergantung kondisi dan usia sapinya. Sehari rutin 2 kali merah susu, jam 5 pagi dan jam 3 sore. Nek wis biasa, jam segitu ya harus jam segitu terus, ndak bisa ganti-ganti. Merahnya udah pakai alat perah, biar lebih cepat. Soale susu iki gak bisa lama-lama dibiarin kalau wis diperah. Kalau kelamaan, kuman dan bakteri bisa tumbuh cepat dan bikin susu jadi rusak. Biarpun tradisi turun-temurun, ning kene bakal susah lihat anak muda kaya aku mau melihara sapi. Ndak kece katanya. Itu yang bikin aku sedih. Kalau begini terus, predikat kota susu bakal hilang dari Boyolali. Asupan makanannya juga harus dijaga. Ndak cuma kasih rumput tok, harus ada kandungan proteinnya juga, supaya susu yang dihasilkan bagus kualitasnya. Sapi-sapi di sini ndak dipelihara dengan cara lepas liar, soale lahannya terbatas. Ning kene warga biasane ngandangin sapi dekat rumah masing-masing. Ada sekitar 35.000 warga Boyolali sing dadi peternak sapi. Ada yang cuma punya 3 ekor, ada juga yang punya 100 ekor. Tapi kalau dijumlahkan bisa sampai 80.000 ekor sapi. Ning kene soal susu wis tersistem. Dari tangan peternak, susu diambil sama loper susu. Atau peternak sendiri yang mengantarkan langsung ke loper susu. Per liter dihargai Rp4.500. Tapi harga ini nggak tetap. Ya koyo harga bawang dan cabai di pasaran saja. Ngene wae tak kene 10.000, ben pas wae. Ya terus
Engko sing kurang ben aku tau. Iki kurang anu nek 10. Lah engko tak jakane 10.000, engko tak kan. Susu dari masing-masing peternak disatuin. Kalau di total, setiap hari bisa 120.000 sampai 150.000 liter susu yang dihasilkan sapi-sapi di sini. Banyak tenan toh. Proses kayak gini ndak boleh terlalu lama. Susu segar iki cuma bisa bertahan 4 jam di luar. Bahaya toh kalau terkontaminasi. Buat menjaga kualitas susu Boyolali, pemerintah daerah menyediakan layanan uji laboratorium buat menguji kandungan susu. Tempatnya di Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Biasanya yang datang para pelaku usaha supaya tahu bahan baku yang dipakai bagus apa enggak. Aku sing belajar iki juga ingin tahu seperti apa kandungan susu yang dihasilkan sapi-sapi ning Boyolali. Iki aku bawa susu segar dari peternakan tempat aku magang. Karena sedang belajar, aku diperbolehkan masuk melihat langsung proses ujinya. Jenis pengujian di sini lengkap, mulai dari uji fisiko-kimia, uji komposisi, uji mikrobiologi, semua bisa. Uji fisiko-kimia iki supaya tahu apakah di dalam susu dicampur bahan tambahan seperti pengawet atau yang lainnya. Kalau uji mikrobiologi sing iki, biar kelihatan berapa banyak mikroba yang terkandung dalam susu. Susu segar yang bermutu, syaratnya mikroba nggak boleh lebih dari 1 juta. Nah, sing iki uji komposisi. Pakai alat iki bisa kelihatan berapa banyak persentase lemak dan protein yang ada dalam susu. Kandungan susu segar yang bermutu ada standarnya loh. Susu yang bermutu harus memiliki minimal lemak 3% dan protein 2,7%. Alhamdulillah, susu sing aku uji iki ternyata punya mutu sesuai standar. Artinya bagus. Ingat Boyolali, ingat susu toh. Ikonnya Boyolali, yo memang susu. Ada 6 kecamatan yang jadi penghasil susu. Kecamatan Ampel, Boyolali Kota, Musuk, Mojosongo, dan Selo. Karena jumlahnya yang melimpah, wong Boyolali kudu bisa ngolah susu. Contohnya dibuat jadi keju. Pagi-pagi, loper susu sudah datang ke pabrik bawa 1 ton susu segar dari peternak lokal. Oh iya, ini pabrik keju pertama di Jawa Tengah loh. Salah satu industri pengolahan susu di Boyolali yang merintis usaha ini yo masku. Sesekali aku datang ke pabrik masku. Penting buatku sing lagi belajar soal persusuan. Dari peternakan sampai jadi olahane. Sekalian bantu biar mahir bikin keju.
Usaha keju iki berdiri tahun 2009. Pabriknya memang belum besar, peralatannya masih sederhana. Walau pabrik kecil, tapi sehari bisa ngolah 1 ton susu segar jadi 150 kg keju. Keju yang dibuat ning kene macam-macam. Keju mozzarella, feta, monten ada. Bukan orang barat saja yang jago bikin keju. Wong Boyolali juga bisa toh. Rasanya juga dijamin ndak kalah. Buktine permintaan keju masku iki banyak dari Bali. Yang makan siapa lagi kalau bukan bule-bule itu? Kata masku, rahasia keju yang enak itu ada di susunya. Harus susu segar dengan kualitas bagus. Rasa kejunya pasti enak. Dan Mas percaya sama kualitas susu neng Boyolali. Nek dia posisi fresh, pasti per hari ini dia tidak boleh di suhu 25 loh. Dia harus di suhu tubuhnya sapi loh. Nek sudah suhu 25 artinya dia sudah terlalu lama kita joko. Sudah suhu ruangan toh. Terlalu lama. Yang kita inginkan dia posisi dari suhu sapi keluar langsung kita proses atau dingin sekalian. Industri pengolahan susu ning kene ndak cuma punya masku, ada banyak. Dari yang kecil sampai yang besar berkembang ning Boyolali. Kayak yang satu iki pabrik susu besar. Sehari bisa ngolah 80 ton susu Boyolali buat jadi susu segar kemasan. Alat-alatnya wes canggih, punya laboratorium sendiri buat tes susu. Iki mesin UHT, Ultra High Temperature, manasin susu pakai suhu sangat tinggi cuma beberapa detik saja, supaya bakterinya mati neng kandungan susunya ndak rusak. Loh, mesin-mesinnya cepat banget ngemas susu nih. Setiap mesin bisa sampai 15.000 kemasan loh per jam. Hebat tenan toh. Berkembangnya industri pengolahan susu ning Boyolali bukan cuma jadi kebanggaan. Industri semacam iki juga jadi ladang mencari rezeki buat warga lokal. Koyok mereka. Iki susu yang sudah siap dipasarkan. Pemasarannya sampai ke seluruh Indonesia. Yang pengen coba susu kemasan dari Boyolali, monggo, bisa dibeli di pasar atau supermarket. Neng yen arep coba susu segarnya, langsung aja datang ke sini. Neng kene nyari warung yang jual susu segar itu gampang. Anak-anak muda macam aku biasanya juga nongkrong di sini sama teman-teman. Nongkrongnya sambil minum susu, enak toh. Yang nggak doyan susu, dijamin suka kalau minum susunya di sini. Susunya ndak cuma susu putih tok, tapi bisa dicampur sama kopi, coklat, madu,
jahe, lidah buaya, buah-buahan, pokoknya macem-macem. Makanya dari yang tua sampai anak-anak di sini semua suka susu. Nggak cuma enak, tapi juga sehat. Warung susu kayak gini biasanya buka sore sampai tengah malam. Selalu kayak gini, nggak pernah sepi. Biar badan sehat, minum susu aja ndak cukup. Badan juga harus rajin olahraga. Saiki aku sama teman-teman lagi olahraga loh. Nama olahraganya woodball. Woodball iki asalnya dari Taiwan. Pertama kali masuk Indonesia tahun 2006. Di mana lagi kalau bukan di kotaku tercinta, Boyolali. Dari Boyolali, baru menyebar ke seluruh Indonesia. Olahraga ini memang belum tenar, tapi Boyolali udah punya atlet woodball. Wis, tak kenalin atletnya, Pak Surono, yang lagi ngajarin kami main woodball. Pak Surono iki udah berpengalaman ikut turnamen woodball sampai tingkat internasional. Makanya, gak heran kalau pukulannya masuk terus. Sekilas lihat Pak Surono main koyoke gampang ya. Tapi pas tak coba sendiri, aduh, ndak masuk-masuk bolanya. Susah ternyata. Tapi aku ndak mau nyerah. Latihan terus sampai berhasil. Main woodball iki gak cuma ngandelin fisik, tapi juga pikiran. Harus konsentrasi biar pukulannya tepat sasaran. Cara dan aturan main woodball iki mirip kayak olahraga golf, tapi ndak semahal main golf loh. Sewa alat-alatnya cuma 25.000, bisa dipakai sepuasnya. Alat-alatnya itu terdiri dari tongkat pemukul, bola, dan gawang. Semuanya berbahan dasar kayu. Replika mobil ini juga dari kayu, bahan dasarnya limbah kayu jati. Wong Boyolali hebat toh, bisa bikin mobil dari kayu mirip koyok mobil beneran. Mulai dari ukuran, aksesoris, sampai desainnya persis koyok mobil asli. Di Indonesia cuma ada di Boyolali ini. Pelanggannya justru dari luar negeri. Harganya lumayan mahal, bisa puluhan sampai ratusan juta rupiah. Tergantung tingkat kesulitan waktu bikin. Orang luar negeri biasanya beli iki untuk pajangan.
Kalau di total, sudah 70-an replika mobil yang dijual ke luar negeri. Bikinnya memang rumit, bisa makan waktu sampai sebulan buat bikin satu mobil saja. Limbah kayu yang diperlukan sampai 2 kuintal. Selain replika ukuran asli, ada juga yang miniatur. Sing iki juga pasarannya ndak cuma di dalam negeri, tapi ke semua benua. Hebat bener made in Boyolali iki. Iki cerita saka Boyolali, kampung halamanku, kota kecil kebanggaan aku dan Indonesia. Ada banyak kearifan lokal yang harus aku jaga sebagai penerus bangsa. Indonesia bagus.